Kita melanjutkan pembahasan kita dalam bab ziarah kubur. Kemarin kita sudah bahas sebagian besarnya, ini tinggal khotimah saja, penutup tentang ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun. Hadis yang pertama, akhraja Abu Dawud wan Nasa'i, telah meriwayatkan Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat zairatil kubur, perempuan-perempuan yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaihal masajida, dan orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kubur, wassuruja, juga orang-orang yang memasang lampu di atas kubur. Ini dalam khotimah ini adalah pembahasan yang sering kita lihat, dan juga mungkin ini adalah salah satu bab yang kita sebagai aswaja, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah seringkali diserang bahwa kita ini termasuk pelaku-pelaku bid'ah, diantaranya ini nih, diantaranya. Karena kata Kanjeng Nabi yang pertama, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, perempuan-perempuan yang suka ziarah kubur. Maka tengok kemarin kalau di kita kan jamaah-jamaah yang ibu-ibu yang pengajian majelis ta'lim, wah demen-demen banget. Pokoknya majelis Kobonggul kalah aja. Mereka majelis ta'lim ibu-ibu bisa sampai ke Jawa, ke Madura. Itu baru ke Bogor doang. Ke Singapura. Ya. Nah ini, tapi kita sudah bahas di awal bahwasanya para ulama menafsirkan bahwa para peziarah perempuan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW tentu adalah peziarah yang kalau datang ke kubur itu melakukan hal-hal yang dulu dilakukan oleh kaum jahiliyah. Misalnya kalau nangisnya berlebihan, setiap ziarah kubur nangis mulu, meratap mulu, merintih mulu. Nah ini yang nggak boleh. Qala al-Manawi annahunna ma'muratun bil qarari fi buyutihinna. Kenapa katanya perempuan-perempuan itu dilarang atau dilaknat untuk ziarah kubur? Ini kata Imam Al-Manawi, karena sesungguhnya perempuan itu adalah mereka hanya diperintahkan untuk diam di rumah, menang-menang di rumah, ya. Wa hadza la yata'allaqu bi ziyaratil kubur. Tapi katanya ini perintah untuk perempuan supaya tinggal di rumah itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kesunahan untuk ziarah kubur. Karena sebetulnya ziarah kubur itu dalam hadis Rasulullah SAW, perintah untuk berziarah kubur itu umum, baik laki-laki atau perempuan. Hanya saja yang dilarang adalah ketika berziarah kubur tentu hal-hal yang seperti misalnya yang dulu dilakukan oleh kaum-kaum jahiliyah, dan itu paling sering dilakukan oleh perempuan. Kalau ilatnya seperti itu, maka sebetulnya bukan hanya perempuan, tapi kita juga dilarang kalau seandainya ziarah kubur yang kita lakukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan dilarang itu juga karena banyak perkara-perkara yang dapat menimbulkan fitnah. Misalnya juga bisa kasyfu aurat, bisa terbukanya aurat, mejeng, ya kata barujil jahiliyah, mereka bisa mejeng itu ya. Ya, mejeng itu artinya kan ziarah kubur itu niatnya adalah untuk, diantara paling banyak atau paling penting dalam ziarah kubur adalah zikrul maut, ya, mengingat kematian. Ya. Kalau misalnya tadi ilat-ilat yang tadi tidak ada, tidak mengikuti kaum jahiliyah, tidak tabarruj, tidak mejeng itu. Tidak mejeng itu sekarang misalnya banyak perempuan kan kalau mau ziarah kayak orang mau kondangan. Ya kan?
kondangan aja gitu-gitu amat nggak boleh sebetulnya, gitu ya. Ini mau ziarah kayak kondangan, nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi terlepas dari itu, hukum sunnahnya buat laki-laki dan perempuan ziarah kubur itu tetap sunnah, gitu ya. Dengan catatan ini tadi ilat-ilat yang tadi, hal-hal yang seperti ini tidak ada. Yang berikutnya wal muttakhidina 'alaihal kuburul masajida. Yang dilarang, yang dilaknat oleh Kanjeng Nabi adalah membuat masjid di atas kubur. Nah, sekarang kan banyak terjadi tuh. Ya, banyak terjadi nih. Kata musannif bi antaj 'alal kubur fi asfalil masjid. Adalah menjadikan kubur-kubur di bawah masjid. Jadi kuburan dibangun di atasnya masjid. Banyaklah di beberapa daerah ya. Di kita banyak kali itu. Fahuwa haramun. Itu hukumnya haram. Jadi membuat masjid, membuat apa? Kuburan, masjid di atas kuburan, atau yang kedua, atau membuat makam kuburan di dalam masjid. Misalnya gini, misalnya ada orang kaya pengen mewakafkan masjid. Saya mau mewakafkan tanah saya buat masjid. Ya, karena Edin Rokto nih masjid kurang nih kayaknya gitu ya. Tapi syaratnya nanti kalau saya mati, saya minta dikuburin di dalam masjid. Nah ini haram nih, nggak boleh. Ya, hukumnya haram, nggak boleh. Nah lalu bagaimana yang sekarang ini sering kita saksikan bahwa banyak tuh kuburan-kuburan di dalam masjid. Ya wabil khusus misalnya kuburan para wali ya, para wali atau kuburan yang di dalam masjid atau di samping-samping masjid. Sebenarnya kalau di samping masjid itu nggak ada masalah, ya, karena sebagian keluarga mewakafkan tanahnya untuk makam ya di dekat masjid. Mungkin tujuannya adalah supaya keluarganya selalu ingat nih kalau habis sholat, ingetin doain segala macam. Nah yang nggak boleh mensyaratkan memakamkan dirinya, mengubur dirinya di dalam masjid, di tanah yang diwakafkan untuk masjid, itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi itu karena itu haram, maka wasiatnya pun maka menjadi batal. Ini misalnya kalau ada orang, saya wakafkan ini tanah buat masjid, tapi kalau saya mati, saya syaratnya harus dikuburkan dalam masjid, itu batal syaratnya, tidak harus diikuti. Ya. Nah yang terjadi sekarang itu, ya, mungkin ya kan. Di sini dicontohkan, nah betul begitu hukumnya haram kalau orang ada membangun masjid, membangun kuburan, membangun masjid atas kuburan. Kuburan yang sudah ada misalnya seperti kayak di Adin tuh, lalu di atasnya dibangun tuh masjid. Nah, haram itu. Ya. Atau yang kedua mensyaratkan. Nah, yang boleh gimana? Yang boleh itu misalnya seperti kebanyakan kita sebetulnya kan bukan membangun masjid di atas kubur, bukan. Sebagiannya adalah mewakafkan untuk makamnya, sebagian lagi buat masjid. Kebanyakan gitu. Itu yang boleh tuh. Nih, saya punya tanah 100 meter misalnya. 10 meter buat makam misalnya. 90 meter buat masjid. Boleh kalau gitu, istisna. Tetapi kalau mengharuskan makam itu ada di tengah-tengah masjid, itu nggak boleh. Gitu ya. Itu yang nggak boleh. Ya. Loh, sekarang yang terjadi, misalnya kalau kita ziarah di masjid apa? Rata-rata kalau di Jakarta ya, Banten ada makam di tengah-tengah masjid. Di makam di Mangga 2 tuh, Jamaluddin. Kan tuh makam tuh di, ya. Itu mungkin begini ya. Kalau zaman dulu kan bisa jadi itu tanah makam. Ya, tanah makam terus masjidnya di depannya karena perluasan. Ah, biasa begitu. Kena dah tuh. Makam terpisah. Iya, terpisah, ada yang di dalam kan ada tuh pertengahan tuh. Memang kalau ada yang Jumatan, kalau nggak muat yang pada di situ. Dia juga ada yang di tengah-tengah, Win. Ada yang di tengah-tengah tuh. Di Mangga 2. Iya. Ada di tengah-tengah ada. Jadi antara masjid utama sama masjid kedua terus di sampingnya. Nah, gitu. Kalau di sampingnya kan jelas tuh punya makam dikit. Kalau saya ngeliat yang keramatnya doang. Nah itu kalau zaman sekarang mungkin itu karena peluasan. Misalnya juga yang di Tanah Abang tuh, yang konon katanya makamnya Syekh Ahmad bin Sumer. Yang di pinggir kali. Yang tahu udah Tanah Abang lah, di samping ya, di pinggir kali ya. Iya. Itu katanya
Mungkin juga begitu, tadinya itu memang makam. Cuman kemudian peluasan ya, semakam itu sebenarnya itu yang nggak boleh memaksakan diri. Tapi itu konon Ahmad bin Zubair itu memang banyak riwayatnya. Ada yang bilang di situ, ada yang bilang udah dipindahin. Ya hasil tuh banyak ada beberapa yang bilang ada beberapa makam yang ditunjukkan. Bukan di Tanah Abang, katanya yang di sana ada. Gitu. Ala kulli hal. Ya, tapi intinya nggak boleh bangun masjid di atas makam, di atas kuburan. Atau mensyaratkan membuat makam di dalam masjid gitu ya. Lalu yang berikutnya wa akhraja Muslim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Kanjeng Nabi, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin. Untuk duduk salah seorang di antara kalian duduk di atas jamroh. Jamroh itu bara ya. Bara api. Fatahruqu thiyabahu. Kemudian bara itu membakar pakaiannya. Fatakhallasu ila jildihi, sampai membakar kulitnya. Khairun lahu, itu lebih baik baginya min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kuburan. Nah, ini dia menjelaskan tentang haramnya kita duduk di atas kuburan. Nah, ini makanya bahayanya kita bikin memakamkan keluarga kita samping rumah. Yang dulu kan orang-orang kita banyak banget ya, jalan tengah jalan, akhirnya dipakai main, diinjak-injak, bahkan itu hukumnya haram. Duduk-duduk di atas kubur katanya. Wal murad, ya, kata Kanjeng Nabi bahkan katanya duduk di atas bara yang menyala sampai membakar pakaiannya dan membakar kulitnya itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Ya, haram duduk di atas kuburan. Wal murad yang dimaksud adalah qabrul muslimil muhtaram. Adalah kalau yang dikuburkan adalah orang muslim al muhtaram, yang muhtaram. Ya, siapa orang muslim yang muhtaram? Kalau di Safinah itu ada. Ya, hayawanul muhtaram itu diantaranya adalah hayawan yang ghair muhtaram itu kan ada 6. Anjing galak tuh, babi, itu kan yang ghair muhtaram. Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, termasuk yang ghair muhtaram. Berarti kalau orang yang muslim, walaupun muslim tapi ninggalin sholat, ya boleh gitu, nggak haram. Ini karena di sini kuburan muslim yang muhtaram yang diharamkan. Kalau yang wah ini nggak pernah sholat, boleh didudukin. Ya. Wa zahiruhu ikhraju kuburi ahli dhimmah. Ya. Tapi katanya makanya dari kalimat ini bahkan yang kafir dhimmah pun nggak apa-apa. Artinya kuburannya nggak haram untuk diduduki. Ya, kalimat dari sini ya. Ya gitu ya. Ya, orang maksiat, ya, yang non muslim, walaupun dhimmah, walaupun dia damai dengan kita, artinya tidak haram kalau kita duduk di atas kuburnya. Ya. Cina berarti itu ya pada bikin boleh itu orang. Iya betul. Wa zahir katanya, ya kata musannif wa zahir annahu la hurmata lahu. Ya, zahirnya atau jelasnya ini tidak haram baginya, ya. La hurmata lahu fi nafsi, karena tidak ada kehormatan bagi mereka, ya, karena kekafirannya dan tadi tuh ghair muhtaram. Ya. Lakin yang bagi istinabuhu, tapi walaupun boleh sebaiknya jangan, gitu ya, sebaiknya jangan, karena juga untuk supaya kita tidak menyakiti orang-orang yang hidup, keluarganya misalnya, kan ya, walaupun ini ya orangnya kan gak demen, jangan, walaupun boleh juga jangan, apalagi pakai main catur di atasnya. Gitu ya. Tapi di sini dikatakan katanya wa hadzal haditsu fasarhu riwayatu Abi Hurairah bil julus lil bauli wal ghaid. Tapi dalam hadis riwayat dari Abi Hurairah yang dimaksud duduk-duduk di atas kubur itu adalah kalau buat kencing, buat buang air, katanya itu yang yang haram. Ya. Yang dimaksud yang haram, jelas haram itu kalau misalnya kita kencing, buat buang air kencing di makam dan sebagainya. Ya.
Tapi wala syakka fil karahatil mukts fi maqabirihim. Tetapi walaupun tadi yang ghair muhtaram, yang apa namanya, yang kafir itu boleh duduk-duduk di atasnya, tapi tetap diam di makam hukumnya makruh. Ziarah boleh, tapi kalau duduk-duduk apa namanya kongko di situ, diam di situ, hukumnya makruh. Ya. Kalau untuk buang air itu hukumnya haram. Warawahu Ibnu Wahb bin aidan fi musnadihi bi lafdin man jalasa ala qabrin bi baulin alaihi aw yataghawatu. Tuh. Qalahu fil asna. Jadi yang dimaksud sini adalah katanya manjala ala qabrin bi baulin alaihi aw tagawat. Jadi yang diharamkan itu kalau duduk-duduk buat kencing atau yang buat buang air, itu yang jelas haram itu mah. Ya enggak boleh lah gitu ya. Ya walaupun tidak mengencingi, misalnya gini, kita duduk di atas kubur buat mau kencing. Atau misalnya kan mau kencing, misalnya kaki kita diangkat sebelah di atas kuburan, di atas nisannya, kita kencing mau kemana gitu, enggak ke kuburan, itu ya haram sama. Ya. Nyender, kita nyender ke kuburan gitu. Di antaranya. Tarik. Ya, itu hukumnya haram. Lalu yang berikutnya wa akhrajal Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Muhammad Yahya ibnu Mandah. Ya. Anil Qasim bin Muhaimarah dari Imam Qasim bin Muhaimarah. Qala, beliau mengatakan li'an ata'a ala asnani rumhi hatta tabida. Aku duduk di atas apa namanya? Mata tumbakku. Bukan duduk. Aku menginjak mata tumbak. Mata tumbak itu matanya. Hatta tabida min qadami, sehingga kakiku terbelah. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min an ata'a ala qabrin, daripada aku harus menginjak kubur. Jadi artinya lebih baik injak tumbak daripada nginjak kubur. Tapi insanin muslimin muhtaramin, tuh lagi-lagi adalah itu kalau kuburannya kuburan muslim haram. Ya. Tapi itu pun juga kalau tidak ada hajat. Jadi haram itu kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluannya. Tapi misalnya gini, kalau misalnya kita mau ziarah nih ke makam orang tua, makam banyak, ya nggak bisa kalau nggak ngelewatin atau ngelangkain gitu ya makam yang lain, nggak bisa nyampe kita karena rapat misalnya, ya nggak apa-apa. Permisi. Ya, numpang-numpang. Imam mujarradul masyi alal qabri fa makruhun ila li hajatin, tuh. Jadi kalau sekedar jalan aja tanpa ada tujuan, itu hukumnya makruh. Jalan aja hukumnya makruh. Tapi kalau tadi niatnya mau kencing, haram ya, jelas ya. Jelas itu. Kan la yasila ila ziyarati qabrihi ila bil masyi. Contohnya seperti misalnya dia akan ziarah ke kuburan yang dimaksud, tapi nggak bisa kecuali menginjak kuburannya baru boleh. Ya. Kalau hanya nggak ada maksud, nggak ada tujuan, hukumnya makruh. Ya. Intinya ya sebisa mungkin walaupun makruh atau apapun dia tidak boleh ya injak kuburan. Makanya dulu kan Anda bilang nggak boleh injak kuburan tuh ya, nggak boleh injak kuburan. Ya, dalam riwayat juga jangan numpang-numpang katanya. Ini kita nih kadang-kadang suka salah nih. Oh, kalau lewat kuburan gitu, iya. Numpang yang punya tempat. Numpang. Ada juga kita kirim baca salam. Ya. Ya. Iya begitu. Jangan katanya. Karena gini, sebetulnya katanya ada satu riwayat mengatakan bahwa sebetulnya bangsa jin juga sebetulnya ketemu kita tuh sama takutnya sama seperti kita takut ketemu mereka gitu. Ya, jadi kalau ketemu kita dia juga sama kabur. Cuman begitu kita bilang numpang-numpang permisi yang punya tempat saya nggak ganggu, dia malah menjadi berani sama kita, gangguin akhirnya. Gitu. Wah, ini orang takut. Iya benar gitu. Pada dasarnya sama takutnya. Cuman begitu kita mengatakan itu berarti kita sudah merendahkan diri, mengakui kelemahan kita gitu. Udah kalah duluan kitanya.
program mengenal kali ya. Refleks. Wa inna rajulan watiya 'alal qabri wa inna qalbahu la yaqdhan idh sami'a sautan minal qabri ilaika anni wa la tu'dhini, katanya. Jadi sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menginjak kuburan lalu hatinya sadar. Sehingga karena hatinya sadar dia mendengar suara orang yang dalam kubur. Pasti dia akan mendengar, katanya, ilaika anni. Pasti dia akan mendengar suara dari kubur, ilaika anni, menyingkir kamu dariku, wala tudhini, jangan kau sakiti aku, gitu ya. Jadi kalau kita menginjak kuburan dan kita disadarkan oleh Allah, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran oleh Allah, pasti kita akan mendengar orang yang dikubur itu bakal ngomong gitu. Jangan injak, jangan nyakitin gua lu, gitu. Artinya kalau kita nginjek kuburan tanpa ada hajat, ya itu berarti kita nyakiti orang yang di dalam kubur. Ya. Intinya kuburan mah semua juga pakai adab ya. Pakai adab, sama seperti kita kan memperlakukan orang yang meninggal, sama seperti kita melakukan orang yang hidup ya, gitu. Tanbihan, peringatan. Ahaduhuma qala ashabuna yahrumus salatu ila kuburil anbiya wal awliya wa syuhada wal ulama tabarukan bidil qabri wa idhaman lahu. Yang pertama, sahabat kami mengatakan yahrumus salatu ila kuburil anbiya, haram salat menghadap ke kuburan para nabi, para aulia, para syuhada wal ulama, pada orang-orang yang mati syahid, kepada para ulama, dengan maksud tabarrukan, dengan maksud untuk mengalap berkah dari sahibul kubur, ya, ahli kuburnya, wa idhaman lahu, dan mengagungkannya. Yang menjadikan haram ini dua. Pertama niat tabarruk, yang kedua niat mengagungkan yang berada dalam kubur. Ini penting nih ya, karena kan kita kalau yang senang ziarah itu pasti di mana-mana itu kuburan para wali kan dalam masjid. Banyak gitu, banyak kuburan para walinya berada dalam masjid. Kalau kita sholat sunnah atau sholat apa saja, kadang-kadang tersirat dalam hati kita bahwa sholat sunnah itu apa? Tabaruk, kalau berkah di sini nih, ya nggak? Nah ini nggak boleh. Iya, nggak boleh. Hatta kuburan anbiya, hatta kubur nabi. Kalau nanti kita misalnya Allah beri kesempatan sholat di raudhahnya nanti, amin. Ya. Jangan ada tabaruk juga, walaupun kepada kanjeng Nabi. Karena sholat bukan tempatnya tabaruk, bukan. Sholat itu kan tempatnya kita menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sehingga tidak boleh ada makhluk, satupun makhluk yang mengotori ibadah kita. Jadi nggak boleh sama sekali sholat menghadap kubur para nabi, para ulia, ya, dengan niat tabarruk dan niat mengagungkan ahli kuburnya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu niat dalam sholat harus munazzah, harus bersih dari niat-niat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan ibadah kita memang hanya khusus kepada Allah. Jadi kalau yang namanya sholat walaupun ada kubur nabi, sebenarnya nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau kita niat sholat di situ tabarruk, ngalap berkah. Sholat di situ karena kita mengagungkan ahli kuburnya, nggak boleh. Ya, jadi harus sholat di tempat yang ada kuburannya. Itu harus sholat sebagaimana kita, nggak ada bedanya kalau kita sholat menghadap ke dia, ke kuburan, menghadap atau membelakanginya, ya, harus tidak ada bedanya. Jadi sholat aja. Kenapa? Karena yang namanya tempat sholat mah agung bukan karena ahli kubur, tapi agung karena tempatnya. Mau makam siapapun, sholat di dalam masjid afdol daripada sholat di kuburan, gitu ya. Jadi bukan nggak boleh secara zatiahnya sholat kepada kuburan, bukan, tetapi niatnya itu yang tidak boleh. Boleh, mau boleh, gitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti kemana-mana ada kuburan dalam masjid para wali, kita sholat kadang-kadang suka terbersit, di sini tabarukan nih,
mungkin doa di sini mah nih lebih diijabah kali gitu ya, gitu ya. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena sholat harus bersih, harus murni daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Lima rawa Muslimun an Abi Mursid Al-Ghanawi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mursid Al-Ghanawi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, la tajlisu 'alal qubur. Janganlah kamu duduk-duduk di atas kubur. Wala tusallu ilaiha, dan janganlah kamu salat kepadanya. Ini jangan salat menghadap kepadanya dengan niat tabarruk dan mengagungkan. Ya kalau salat menghadap ke kuburan Nabi, menghadap ke kuburan para wali dengan tanpa niat tabarruk dan mengagungkan ahli kuburnya mah nggak masalah. Ya. Karena kan sejatinya kita sholat bukan ke kuburan, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Ya. Nah ini kan yang sering dibahas nih, bid'ah, apa namanya, apalagi katanya ada yang bilang mengatakan kalau di depannya makam itu haram bahkan. Walaupun ada penghalang, kan ada yang bilang karena kita ngadep apa namanya seolah-olah menyembah kubur katanya. Ya, ada tuh orang Habib kan ada apa aja dibahas. Enggak boleh katanya. Ya, sebetulnya adalah yang menjadikan itu haram kalau dalam hati kita terbersit niat tabarruk dan mengagungkan kepada ahli kuburnya. Falau lam yaksud bidzalik, gitu. Kalau tidak bermaksud untuk tabarruk dan tidak bermaksud untuk mengagungkan ahli kuburnya, bal wafaqa fi salatihi anna amamahu qabra nabiyyin kama yusalli khalfa qabri nabi sallallahu alaihi wasallam fala hurmata wala karahata. Katanya kalau apa namanya? Kebetulan mah enggak apa-apa. Maksudnya kebetulan itu kita salat nih, kebetulan di depan kita makam nabi misalnya. Kalau kebetulan di depan kita adalah makamnya para wali. Ya. Tanpa ada niat untuk mengagungkan, tanpa ada niat untuk tabarruk di situ, sama seperti kita sholat membelakangi kuburnya, ya, menghadap kuburnya ataupun membelakangi kuburnya sama, niat kita sama, maka hukumnya tidak haram dan bahkan tidak makruh, boleh-boleh aja, nggak haram dan tidak makruh. Ya. Kalau di Tarim itu ada adat kan setiap tahun namanya ziarah kubur Nabi Allah Hud alaihissalam. Dan mau nggak mau memang karena setiap hari kita ziarah kubur ya, ziarah Nabi Allah Hud itu. Sholat pun kadang-kadang di sekitar itu. Itu biasanya para imam atau para habaib yang sepuh-sepuh ngomong, awas, jangan niat tabaruk sholat di sini. Coba sholat aja gitu. Karena kan biasanya di sekitar makam itu memang dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk tadarusan, dipakai untuk sholat sunat di situ. Ya, masjidnya di bawah soalnya. Jadi makam itu di atas, masjidnya di bawah. Ya, banyak yang menghabiskan waktu di situ untuk menghatamkan Al-Quran dan sebagainya. Sehingga awas, jangan hati-hati kita. Jangan sampai ada niat tabarruk. Nah, yang berikutnya adalah wa yahrumu iqadu siraj 'alal kuburi tabarukan wa ta'ziman bihi. Wa in qalla. Tadi kan di atas yang diharamkan itu membuat masjid di atas kuburan dan menyalakan lampu di atas kuburan tanpa ada hajat. Ya. Tuh, haram iqadus siraj, menyalakan siraj lampu alal kubur di atas kuburan tabarrukan wa ta'ziman. Ngalap berkah dan mengagungkan. Misalnya nih ada makam kiai. Enggak ada apa-apa, saya mau bikin lampu di sini nih. Ngalap berkah aja saya mah. Ya. Itu hukumnya haram. Kecuali kita masang lampu itu dengan niat barangkali ada orang ziarah malam nih, atau barangkali orang lewat supaya nggak takut, nggak masalah. Tapi kalau memang kita pasang lampu memang niatnya sengaja buat tujuannya buat kuburan itu nggak boleh, haram hukumnya. Iya. Kalau berkah tuh, wa in qalla, walaupun sedikit. Wa mahallu dzalika haitsu la yantafi'u bihil ahya, katanya. Jadi tempatnya itu haram
sekiranya lampu yang kita pasang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup. Ya misalnya kayak di makam umum gitu ya. Nyalain lampu buat apa coba? Orang juga nggak ada aktivitas di situ. Kecuali misalnya di pinggir jalan, makamnya di pinggir jalan supaya orang nggak takut, ya supaya orang lewat situ juga kelihatan dan sebagainya. Apa-apa karena itu ada orang-orang hidup yang bisa memanfaatkan itu lampu. Artinya kalau tidak ada yang memanfaatkan ya nggak boleh, hukumnya haram. Ya, menggelap ya. Atau misalnya kalau di mana? Oh, keliling lampu itu mungkin ya kan itu ada jalan kan, penerangan jalan biar nggak serem ya. Ya kan bayangin aja kalau makamnya udah gelap, kirain gelap, orang lewat serem ya. Ya artinya gitu, kalau bisa dimanfaatkan orang tadi misalnya untuk lewat supaya nggak gelap, atau misalnya karena ini orang makam ya ada orang yang mau ziarah gitu segala macam supaya terang dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Ini yang diharamkan itu kalau memang niatnya memang tabarukan aja udah. Ya, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup gitu. Itu yang haram. Di Tarim pun sama di misalnya dalam program itu ada lampu. Ya, terang gitu malam itu. Kenapa? Karena memang sebagian orang ada yang ziarah malam. Berarti kan dimanfaatkan untuk ya baca Quran di situ dan sebagainya. Ya. Wasanihima. Pengingat yang kedua, qala jama'atun min ashabina, telah berkata sekelompok orang dari sahabat kami, wa taba'ahumun Nawawi, dan diikuti oleh Imam Nawawi fi syarhi Muslim, dalam syarah kitab Muslim, dalam kitab syarah Muslim ya. Bi hurmatil julus wal wadni alal qabri. Ya, dengan keharaman duduk serta menginjak kuburan. Ya. Tadi penjelasannya sudah dibahas ya. Wa jazama akharuna kan Nawawi wa ghairuhu. Dan ulama yang lain telah menetapkan, telah memastikan ya, sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi dan yang lainnya, bil karahati bila hajatin. Duduk di kuburan dan menginjak kuburan tanpa ada hajat hukumnya makruh ya. Jadi yang haram apa yang haram? Yang haram tadi kalau tujuannya adalah untuk kencing, mau kencing, mau bawa berak gitu ya, buang sampah di situ nggak boleh tuh, ngotorin. Wafaqanallahu li taati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kita untuk melaksanakan taat kepadanya. Wa analana min sawabi ridhahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan ridhonya, wahibatihi, dan haibahnya, wahamana, dan menjaga kita min mujibati sakhtihi, daripada perkara-perkara yang mendatangkan murkanya, wa alimi ukubatihi, dan pedihnya siksanya. Amin ya rabbal alamin. Khatimatun. Annal maita yudfanu fil ardillati khuliqa minha. Dalam penutup ini dikatakan oleh musannif bahwasanya mayit itu dikuburkan di tanah yang ia diciptakan darinya. Jadi kita dikuburkan di mana? Itu berarti tanah ya? Tempat kita diciptakan, tanah yang kita ciptakan dari itu tanah kita. Ya, di sini dikatakan begitu. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu lil 'abdi an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Ya. Kata Kanjeng Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan seorang hambanya untuk mati di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan kebutuhan hamba tersebut pada tempat itu. Ada aja gitu ya. Kalau kita misalnya kita orang Roktok nih, belum tentu kita mati di Roktok. Ya. Kalau kita mati misalnya di Papua, berarti tanah kita tanah Papua. Kita diciptakan di tanah Papua, kan begitu. Gitu ya. Nah nanti katanya ketika kita akan meninggal pasti ada aja hajat yang mengharuskan kita ke sana. Ya. Kata Kanjeng Nabi begitu. Kalau Allah sudah menentukan kita seorang hamba
untuk meninggal di suatu tempat, pasti Allah akan menjadikan hajat kita ke tempat itu. Ya. Warawal Hakim wa Turmudi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yatufu fi nawahil Madinah. Diriwayatkan dari Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar yatufu fi nawahil Madinah, berkeliling di sekitaran pinggiran kota Madinah. Fa idza biqabarin yuhfaru. Ketika beliau berkeliling, tiba-tiba beliau melihat ada kuburan yang sedang digali. Fa aqbala hatta waqafa alaihi. Kemudian Rasulullah mendatanginya. Faqala liman hadzal qabru. Rasulullah bertanya, buat siapa kuburan ini? Faqalu, kemudian orang-orang yang di situ menjawab, li rajulin minal Habsyah. Ini adalah untuk kuburan seseorang dari kota Habsyah, jauh. Faqala la ilaha illallah siko min ardihi hatta dufina fil ardillati khuliqa minha. Kata Nabi, la ilaha illallah siko min ardihi. Ia dituntun atau digiring, ya, didorong hatta dufina fil ardillati khuliqa minha, sehingga ia dikuburkan di tanah allati khuliqa minha, yang ia diciptakan dari tanah tersebut. Ini mau dari mana saja, ya, kita akan dikuburkan di tempat kita, di tanah tempat kita diciptakan. Nah, gitu ya. Kan ada cerita tuh dari Nabi Sulaiman dulu, ya. Ada sahabat Nabi Sulaiman kemudian meminta Nabi Sulaiman untuk mengirimkannya ke kota, ke negeri India, ke India. Ya, dalam ceritanya dikatakan, ya Bani, ya Nabi Allah, kata, wahai Nabi Allah, saya ada kebutuhan di India tuh, bi ardil Hind, katanya. Kemudian dia meminta Nabi Sulaiman untuk mengirimkannya pakai angin. Ya, kirimkan saya, kirimin pakai angin, terbangkan lah gitu. Ketika Nabi Sulaiman menerbangkan ini si rajul ini, tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat malaikat maut tersenyum kepadanya, kemudian wa huwa mutabassimun faqala lahu mimma tabassumuka. Kata Nabi Sulaiman, kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tersenyum? Ya. Apa yang membuatmu tersenyum? Faqala ta'ajjuban. Ini apa namanya, ta'ajjub gitu. Ajaib lah gitu bahasa kita, ya. Sungguh mengherankan. Inni umirtu biqabdi ruhi hadzal rajul fi baqiyati hadzal sa'ah bil Hind. Kenapa begitu mengherankan? Karena kata malaikat maut ini, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa ini rajul ini, laki-laki ini di India. Padahal aku melihatnya dia masih ada bersamamu, ya Nabi Allah. Masih di sini. Kok Allah nyuruhnya di sono gitu. Ya, ada aja keperluan sehingga si rajul harus pergi ke India. Ya. Wa narahu indaka. Tuh, dan saya melihatnya dia ada bersamamu. Farawa an-nari hamalat hu ilal Hind fitil kasaah. Ya benar katanya. Kemudian si angin ini membawa si laki-laki itu ke India dan malaikat maut sudah di sana. Sudah menyambut dengan sambutan yang sangat hangat gitu, ya. Iya, sudah nungguin di sana. Iya, kata dia. Ya. Bingung malaikat ini bagaimana ya? Di India matinya kali di sini. Gitu ya. Nah, ini jadi kita meninggal itu dikuburkan di tempat di mana kita diciptakan. Nah, dari tanah itu, ya. Kalau kita diciptakan di tanah rok-rok, ya, berarti kita dikuburkan di sini nih. Ya. Kalau ya berarti kalau Mbah Maimun Zubair di Mekah, berarti memang tanah yang diciptakan adalah di Mekah. Makanya katanya apa namanya, nikmat yang terbaik adalah yang diperoleh oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dia dikuburkan di samping Nabi, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Karena diciptakan dari tanah yang sama. Berarti mulia tuh orang tuh. La syakka fih, enggak ada keraguan dalamnya. Berarti kedua orang ini, sahabat ini, diciptakan dari tanah yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti punya kedudukan yang mulia. Wallahu a'lam bis. Karena Aji sudah datang.
Wah. Naik jangan ah. Lu jangan naik. Ada yang mau nanya nggak? Sama lagi. Itu kalau ada orang meninggal di kerotok kuburinnya di kampungnya di Jawa itu berarti Iya. Hah? Iya. Berarti dia Betul dia Jawa. cerita ini Jawa. meninggalnya malam meninggalnya di kerotok. Iya. Dimana dikubur kan? Iya, Katakan tempat sendiri dikubur. kemarin. Tempat dikubur. Dia akan dikuburkan di tempat di mana dia diciptakan. Kalau di laut. Di tanah laut enggak tanahnya di bawah. Sekian hiu. Ayo nyalain, nyalain. Jadi lu kawan ke Papua. Kan banyaknya yang tinggal di kerotok terus dibawa ke Jawa. Iya, iya sama karena al ibroh bukan apa namanya di tempat meninggal tapi kuburnya. Kuburnya. Karena katanya dulu di sini ada kan di sini. Kalau nggak salah ada juga di sini. Tanah Dubai dia tanah Dubai. Oh di sini ada. Ini dikatakan di sini Mamun Mauludin illa wa yunsharu ala suratihi min turabi hafarathu. Ya. Jadi katanya tidaklah seorang mana yang dilahirkan itu kecuali ketika lahir itu ditaburkan di atas surahnya, di atas pusarnya itu tanah tempat dia diciptakan kan. Nanti akan dikuburkan dengan tanah itu. Ya. Kelahiran boleh di mana aja. Tapi meninggal karena al-ibroh. Kadang-kadang keluarga di sini kan kekeh pengen di kampung gitu ya. Iya, yang mati di sini gitu. Udah di sini gua masih bisa ngumpulin dari Iya. udah pengen ke Solo. Ya kan itu tadi. Ya sehajat-hajatnya Allah jadikan hajatnya apa aja. Gitu. Totakan aduh. Oh, misalnya gini ada orang tuh Banyak ke sono. teroris. Ya kan? Mati. Ya kan ditolak. Di kampungannya kan mau dikuburin ditolak tuh. Kemana? Ya itu berarti emang bukan dari situ tanahnya. Iya betul. Bajisannya ada aja, iya. Covid. Oh, kemarin kan banyak yang kuburin di mana aja tuh. Di mana tuh di ya, Pajang mana. Berarti dari tanah situ. Ya. Dan bahasan ini kayaknya ziarah kubur itu termasuk sesuatu yang sangat riskan. Iya. Karena memang Betul, di satu sisi diperintahkan. Jadi tapi hati-hati menjaga niat. Iya. sekarang banyak banget peringatan yang tidak boleh gitu. Betul. Ya kalau kita Ini nanya dia ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya masalah kubur ini ya. Kita kemarin didata sama RT di Bogor. Gimana? Sandiaga Hill kali ya? KTP Bogor. Jadi kamu kalau meninggal diwakaf ini jadi gitu. Cuman kalau di Tangerang udah kayak kebagian kita mau kagak mau kali ya. Karena Bogor dari dia. Sadana ya tuh. Iya. Wasiat Ya. Kan kita mah cuma bisa berencana doang. Nanti mau gimana kek? Endingnya kita nggak tahu. Iya. Ada aja hajat di mana kita akan dikuburkan itu Allah yang ya ada aja gitu. Iya. Oh iya, dijiret tanah itu. Iya. Oh, Di mana aja. Ya. dijiret. Tanahnya adil dia gitu. Asalnya. Makanya Nah itu bisa tuh nanya lagi tuh. Kan ada orang kayak banyak kasus ya. Dia udah dikubur di situ Pak Ustadz. Terus kasusnya kasus di itu tuh kayak di Alam Sutra. Itu kan dipindah-pindahin. makam umum gitu. Kemudian dipindahin lagi. ngelayu tabar nggak dianggap. Hah? Enggak, yang kedua nggak mau tabar itu. Itu mah sudah manusia. Yang penting dikuburinnya pertama di mana? Karena kadang-kadang gini, kan yang dipindahin kadang-kadang sudah baliyah juga, sudah nggak ada apa-apanya, tinggal paling sisa-sisa dikit paling aja. Kadang-kadang memang udah nggak ada sama sekali. Iya. Iya.
Kan katanya di antara tulang yang tidak akan hancur itu apa? Tulang apa, tunggir ya? Itu. Masih ada tulang itu? Ya nggak ada. Udah 20-an tahun nggak ada pasti. Habis. Udah habis. Ini ada kain-kain itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya lagi gini, Nah, kan kadang-kadang di keluarga gitu kan, karena ada kebutuhan tadi seperti itu, dia nggak bisa berdosa kan nggak tuh si keluarga. maksudnya gimana? Misalnya kan ada pemakaman umum kan banyak tuh kayak di alam sutra kan, pemakaman umum akhirnya di relokasi gitu kan, dipindahkan gitu banyak. Nah iya itu keluarganya dapat dosa tuh nggak tuh? Dijual gitu. Kapan sih? Hah? Dipindahin doang itu mah. Sebenarnya gini ya, kalau masalah pindah-pindah itu sebenarnya nggak masalah selama itu bukan tanah wakaf. Iya itu teh wakaf dijual jelas itu mah dosa. Itu bawa Awalnya mau wakaf Bang, mungkin Pak Ustaz. Kalau wakaf ya jelas ya nggak, itu haramnya bukan karena itunya, haramnya karena tanah wakaf itu kan misalkan kayak di Mekah ya. Ya jelas yang sering kita jadi contoh aja di Mekah gitu ya. Di Mekah itu kan ribuan orang dari luar negara, makanya meninggal di sana kemudian kubur di sana. Itu kan memang sudah numpuk itu. Dia kubur itu numpuk ya, udah baliyah juga, udah diganti ditukar-tukar, yang penting mah nggak ada masalah. Cuman kan yang masalah di kita itu adalah wakaf. Tanah wakaf kemudian dijual sama ahli warisnya ya kan. Ini kemudian mindahin ke tanah umum, ke pemakaman umum. Masalah pemindahan sih ya itu mah gampang lah gitu ya. Lu nggak pindahin juga udah nggak ada ini gitu ya. Jadi masalahnya adalah tanah wakaf itu nggak, itu dia. Tanah wakaf dijual itu yang nggak boleh. Andai kata dipindah misalnya, dipindah itu. Karena gini, memang dalam mazhab Imam Syafi'i dalam masalah wakaf itu keras. Keras itu artinya dia saklek ya, nggak bisa ditukar. Nggak bisa dipindah, nggak bisa ditukar. Itu wakaf. Ya, ila sampai 7 lapis bumi itu ya wakaf gitu. Dari atas sampai bawah. Nah, sekarang itu kalau misalnya yang memperbolehkan, ada mazhab lain yang membolehkan lihajatin, nuker wakaf. Misalnya saya punya tanah di sini di pojok sono, tanah saya tuh, karena di situ aksesnya susah, tanah buat musola misalnya, karena di sono susah aksesnya, orang nggak ada yang datang, kan masalah kita pindahin ke tengah situ tuh. Nah, tukar guling, dijual, boleh, itu baru ada alasan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Itu yang banyak dipakai dalam masalah wakaf itu adalah itu mazhab yang lain. proyek pakai itu. Gitu ya. Itu karena ada hajat supaya wakafnya bagus gitu ya, kepake. Atau kegusur tanah, kegusur jalan raya kan kita pertahanin aja bagaimana? Itu kan apa? Gitu Masih ya. ada Imam Abu Hanifah. Gitu. Tapi dengan melihat ada maslahat ya. Ada maslahatnya. Dan tentu dengan tidak mengurangi jumlah. Nah di sini 100, Sulpina jadi 50. Korupsi itu mah. Iya, nggak apa-apa. Ya kalau misalnya gini, kalau masjid yang ada di pabrik mah itu mah bukan masjid hukumnya sebetulnya. Kenapa saya katakan bukan masjid? Ya karena yang punya pabriknya orang Cina. Ya kan? Sedangkan wakaf itu ya siapa? Wakaf itu yang sah kalau dari non muslim. Kalau dari non muslim mah ya enggak sah. Kan nanti kalau misalnya pabrik pindah juga masjid ikut pindah. Iyalah. Iya. Masjid diasuransi gitu dia. Iya. Itu nggak jadi wakaf secara agama ya, walaupun misalnya kemudian diaktakan wakaf gitu. Ya nggak bisa selama dia tidak, kecuali misalnya gini, ada orang non muslim ngasih kepada muslim nih, saya kasih tanah nih buat kamu nih, kamu bikin masjid ya situ atas nama kamu ya jatuhnya wakaf ente, ngasih itu mah. Kalau dia sendiri saya wakaf ini, ya walaupun tetap kita kasih pelang masjid juga tetap aja bukan masjid, karena wakafnya nggak jatuh gitu. Memang ya. Dulu dibahas itu mah dulu ya. Iya. Itu manfaat tanah nggak dijual juga. Iya. Ya masjid itu di proyek di perumahan kan. Masih nggak ada yang laku di sini. Iya. Pindah itu semuanya pindah. Termasuk pokok-pokok masjid gitu. Iya supaya manfaat nggak apa-apa. Manfaat.
Baik para jamaah, saya rasa cukup untuk tanya jawabnya. Kita akhiri pengantin kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nggak dilanjut jarah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bul, Haji disuruh makanin tuh.